teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe sebelum kalian menonton video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gibi Adisti, NIM 221060008 dengan prodi S1 Keperawatan. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Tujuan saya melakukan video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Iskandar Zulkarnain, Escap Nurse MCAP, dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang sistem kardiovaskular. Nah, berbicara tentang sistem kardiovaskular, ada dua istilah, yaitu kardio dan vaskular. Kardio yaitu jantung dan vaskular yaitu pembuluh darah. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung secara umum berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 lapisan. Yang pertama yaitu perikardium. Perikardium merupakan lapisan terluar dari jantung. Perikardium juga memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan parietal dan visceral. Nah, lapisan parietal dan visceral ini dipisahkan oleh cairan pelumas kurang lebih 10 cc yang berfungsi sebagai lubrikasi agar tidak terjadi gesekan antara lapisan parietal dan visceral. Yang kedua yaitu epikardium. Setelah perikardium ada epikardium yang strukturnya sama sebagai visceral perikardio yang terdiri dari jaringan ikat dan tempat arteri koronaria. Nah, arteri koronaria ini yang bertugas menghidupi dari organ jantung itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu lapisan miokardium. Lapisan ini merupakan lapisan yang berkontraksi, makanya dinamakan kontraktil. Ada 3 otot yang berkontak bagian lapisan miokardium ini, yaitu otot atrium, otot ventrikal, dan otot serat khusus. Nah, yang keempat yaitu lapisan endokardium. Lapisan endokardium ini merupakan lapisan terdalam dari jantung, yang merupakan juga jaringan ikat dan jaringan endotel. Secara umum, jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama yaitu atrium kanan. Atrium kanan berfungsi menerima darah dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida, kemudian membawanya ke ventrikal kanan. Di ventrikal kanan berfungsi menerima darah dari atrium kanan, kemudian membawanya ke paru-paru. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang berasal dari organ paru-paru yang mengandung oksigen, kemudian membawanya ke ventrikal kiri. Di ventrikal kiri berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kiri, kemudian membawanya ke seluruh tubuh. Di antara atrium kanan dan ventrikal kanan terdapat katup yang dinamakan dengan katup tricuspidalis. Di antara katup kiri dan ventrikal kiri terdapat katup yang dinamakan dengan katup bicuspidalis. Pembuluh darah. Ini adalah jenis-jenis pembuluh darah. Yang pertama ada arteri. Arteri yang paling kecil dinamakan dengan arteriol. Pembuluh darah yang paling kecil dinamakan dengan pembuluh darah kapiler. Nah, ada vena. Vena yang paling kecil dinamakan dengan venul. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Nah, darah yang mengandung karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2 masuk ke dalam jantung melalui vena cava superior atau vena cava interior. Vena cava superior adalah bagian ekstremitas atas, sedangkan vena cava interior merupakan bagian ekstremitas bawah. Lalu masuk ke dalam atrium kanan atau bilik kanan. Kemudian darah yang ada di dalam atrium kanan akan masuk ke dalam ventrikal kanan melalui katup tricuspidalis. Darah yang dari ventrikal kanan ini menuju ke paru-paru melewati yang namanya arteri pulmonalis. Nah,
darah yang dari arteri pulmonalis yang mengandung karbon dioksida atau CO2 masuk ke paru-paru sehingga terjadinya proses oksigenasi, yaitu di mana darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 mengalami pertukaran sehingga menjadi oksigen atau O2. Setelah terjadinya proses oksigenasi, darah yang keluar dari paru-paru menuju jantung melalui bagian atrium kiri, yaitu dengan melewati vena pulmonalis. Darah yang masuk ke dalam atrium kiri akan diteruskan ke ventrikel kiri dengan melewati katup bikuspitalis. Kemudian, darah akan dipompa oleh pembuluh darah besar, yaitu aorta. Setelah dari aorta masuk ke dalam arteri, setelah dari arteri masuk ke dalam arteriol, kemudian masuk lagi ke kapiler. Kapiler yaitu organ pembuluh darah yang sangat kecil yang berdiameter 5-10 mikrometer. Setelah dari kapiler, darah akan disebarkan ke dalam organ tubuh manusia. Di dalam organ tubuh manusia akan terjadi proses metabolisme tubuh. Kemudian, dari proses metabolisme tersebut akan terjadi pertukaran gas antara oksigen atau O2 menjadi CO2 atau karbon dioksida. Darah yang telah menjadi CO2 akan menuju ke jantung dari organ tubuh tersebut. Darah keluar menuju organ, yaitu dari venula ke dalam vena. Setelah itu, darah menuju ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava interior, lalu kembali lagi ke dalam jantung. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.